Oke, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Miss. Iya, alhamdulillah nih, terima kasih Bu Dian sudah datang siang ini. Gimana Bu Iya, Dian, apa Miss. kabar? Alhamdulillah baik sih, Miss. Baik, tapi Ya, sepertinya kenapa nih wajahnya, ada sesuatu kah? iya nih, Miss. Ini ada anak saya nih, siswa saya satu orang nih, anaknya hiperaktif, sangat hiperaktif di kelas. Jadi itu Oh gitu. membuat saya jadi bad mood kadang-kadang. Jadi pada saat masuk kelas tuh membuat saya tuh merasa Mhm. terganggu. Jadi, bikin emosi kadang kurang terkontrol gitu, manajemen dirinya jadi sedikit goyah gitu loh, Miss. Oke oke, Iya, Miss, satu satu siswa aja nih ya? siswa. Satu siswa Mmm, itu gitu? iya, Hiperaktif. hiperaktif. Oke, di sesi coaching kali ini apa nih yang pengen dicapai sama Bu Dian? Saya mau, saya tuh bisa gitu untuk, apa namanya, menemukan cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak saya ini gitu, satu orang ini. Jadi supaya anak saya yang hiperaktif ini, yang sering ganggu temen-temennya, itu bisa saya tangani gitu. Karena saya merasa sangat kesulitan sekali loh, Miss, gitu, menghadapi satu orang ini, satu anak ini gitu. Karena dia itu sangat mengganggu gitu teman-temannya, dia keliling-keliling kelas, kadang menggebrak-gebrak meja, kadang dia sambil nyanyi-nyanyi gitu, Miss. Itu tuh mengganggu Gitu. saya, mengganggu teman-temannya juga gitu, Miss. Jadi saya mau nih gimana nih ya gitu, supaya nih anak nih, bisa saya kendalikan gitu istilahnya atau sedikit berkuranglah gitu mengganggunya gitu loh, Miss. Mmm, oke oke. Jadi, Bu Dian pengen, solve the problem yang, di kelas how to manage anak yang super aktif ini ya, hiperaktif ini Iya, gitu ya? mhm. Oke. Kita identifikasi dulu deh, kita identifikasi lebih dalam dulu ya, Bu Dian. Oke oke, Mmm, iya, Miss. apa nih tantangan utama yang, Bu Dian hadapi dari satu siswa ini? Anaknya ini kan sering bikin kegaduhan gitu ya, terus anaknya juga kalau saya perhatikan gitu, anaknya kan slow learner juga nih ya, Miss. Tapi Mmm, saya juga kan tuh, sering, beberapa kali sih bukan sering untuk berkomunikasi gitu ya dengan kedua orang tuanya gitu, tapi memang saya sering berkomunikasinya dengan ibunya gitu. Nah, apa, kalau mhm. ibunya sih dia ya memahami sih kalau memang anaknya sepertinya, ada trouble gitu memang, tidak seperti anak biasanya gitu. Tapi saya pernah sekali, berkomunikasi dengan, ayahnya. Jadi ayahnya ini, eee, menolak gitu, denial gitu. "Anaknya tuh enggak kok," katanya, "sama sih sebenarnya ibunya aja," gitu mungkin. Ibunya aja yang harus, lebih sabar gitu. Pokoknya seperti itulah, itu tuh tantangannya sih dari orang tuanya. Terus ya dari, apa namanya, dari sikap anaknya juga gitu, itu tantangan banget lah pokoknya kan anaknya bener-bener, gimana ya, bikin kegaduhannya itu emang super-super gitu. Itu tuh yang kadang bikin saya Mmm, down juga sih pas yang, apa namanya, ayahnya yang seperti itu, gitu. Gitu, Miss. gitu ya. Jadi, kalau orang tua ibunya, masih menerima ya, Bu, ya, Iya, tapi mhm. ayahnya menolak gitu, malah tadi saya mendengar Bu Dian menyampaikan apa, menyalahkan gurunya Iya, gitu, mhm oke. mhm. Eee, Coba sekarang Bu Dian dari skala 1 nih sampai 10 ya, Mhm. seberapa sulit nih Bu Dian dalam menangani siswa ini? Berapa ya, mungkin kalau di skala 1 sampai 10 mungkin udah di tahap 9 sepertinya, Miss, karena saya merasa memang Wow. kewalahan gitu untuk mengatasi satu orang anak ini gitu.
Oke, 9 ya, Bu, ya? Wah, Masya Allah nih. Mmm, tapi pasti, dari pengalaman Bu Dian sebelum-sebelumnya, eee, ada satu kekuatan nih yang dimiliki Bu Dian gitu. Apa nih? Kekuatan apa yang dimiliki Bu Dian, dalam menangani siswa ini? Saya sih kalau menurut saya nih kekuatan saya sudah merasa sudah cukup sabar gitu ya untuk menangani anak ini. Saya juga sudah berusaha itu untuk komunikasi dengan orang tuanya. Kadang kan apa sih namanya, sabar itu ada batasnya juga gitu. Jadi kadang kesabaran saya itu tidak selalu berhasil gitu loh, Miss, gitu. Oke, alhamdulillah sih berarti, kekuatan Budian selama ini ya sudah berusaha untuk sabar gitu ya. Budian juga sudah Iya. coba, berbagai cara gitu ya untuk, mengatasi siswa ini, tapi ya tidak selalu berhasil gitu ya. Nah, oke, sekarang, coba kita buat rencana deh, kita rencanakan langkah-langkah ke depan, kira-kira apa nih ya langkah pertama yang, bisa Budian lakukan, supaya bisa lebih mengelola situasi di kelas gitu, Bu? Apa ya, mungkin langkah pertama yang bisa, saya lakukan mungkin saya memberikan tugas-tugas yang memang terarah gitu mungkin ya, Mhm. supaya lebih, tenang juga mungkin anaknya gitu. Terus mungkin tempat duduknya bisa, tapi beberapa kali sih saya sudah melakukan ini sih, ya walaupun tidak sepenuhnya ini, tapi cukup berhasil gitu dengan, apa namanya, menempatkan anak ini untuk duduknya gitu, lebih dekat dengan saya gitu sebagai gurunya. Mhm. Seperti itu sih, Miss, memang paling itu aja mungkin langkah-langkahnya kalau menurut saya yang memang, sedikit, berhasil sih meredam gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya gitu, Miss. Oke, sudah sangat baik sih kalau menurut saya ya. Jadi, siswanya duduknya dekat Budian gitu ya supaya lebih Iya, mudah, mhm, di-handle gitu ya, Budian ya? iya, Oke. Eee, tapi Budian pernah mempertimbangkan nggak, tadi kan Budian menyampaikan orang tuanya yang perempuan atau ibunya, mhm, sudah mulai terbuka gitu ya dengan, apa yang disampaikan oleh guru, artinya menerima iya, nih bahwa kondisi anaknya ini berbeda gitu ya, mhm. walaupun ayahnya masih denial aja, masih menolak aja gitu. Nah, Budian, apa sudah pernah mempertimbangkan untuk, berkomunikasi intens dengan, orang tuanya begitu, Bu? Sudah sih sebenarnya, apa namanya, sudah saya lakukan itu gitu ya, untuk komunikasinya intens karena, dengan ibundanya gitu, dengan ibunya. Kalau lebih intens itu kan saya komunikasinya sama ibunya ya, sama ayahnya Mhm. itu cuman sekali memang gitu. Pernah dipanggil juga gitu ke sekolah tuh yang datang memang ibundanya gitu. Kalau Mhm. apa namanya, ayahnya pernah sekali saja saya komunikasi gitu. Gitu, Miss. Oh ya, bagus itu, Bu. Berarti sebelumnya sudah pernah ya, Bu, ya, mengundang Ya. orang tua gitu ya, walaupun Mhm. ayahnya masih, menolak gitu. Sekarang ada strategi nggak, Bu Dian, untuk lebih melibatkan orang tua dalam diskusi yang lebih terbuka gitu? Ya strategi apa nih kira-kira yang bisa diterapkan? Apa ya, mungkin saya akan mengatur pertemuan mungkin ya, mengatur pertemuan lagi mungkin dengan, orang tuanya, kedua orang tuanya ya, karena selama ini yang datang itu biasanya salah satunya saja gitu, Miss. Mungkin nanti Iya, next iya. saya akan, jadwalkan mungkin, apa sih namanya, untuk, yang datangnya kedua orang tuanya itu, gitu. Itu mungkin langkah saya ya. Saya juga mungkin akan komunikasi atau mungkin minta bantuan juga ke kepala sekolah gitu ya, sebagai penengah, dan rencana saya juga, ya apa namanya, mudah-mudahan sih bisa ya, bisa dilaksanakan gitu, Miss. Saya maunya gitu kan, karena kan kedua orang tuanya kan selama ini apalagi ayahnya kan gitu sedikit menolak gitu ya kan, kayaknya masih kurang menerima gitu kalau Mhm. yang di
ini itu, apa, yang mengungkapkan kan saya gitu ya, kalau anaknya memang, spesial gitu Mhm. kan. Jadi saya mau, apa sih, minta bantuan gitu ke pihak puskesmas gitu. Pihak puskesmas yang kalau Mmm. di apa sih namanya, kalau di, masyarakat gitu kan, kalau yang orang kesehatan kayaknya kalau tentang kesehatan, tentang ini tuh kayaknya lebih didengar gitu, untuk kesehatan mentalnya, mungkin fisiknya gitu kan. Saya berencana sih maunya seperti itu gitu, Miss, ini dalam waktu dekat inilah gitu mungkin, rencana saya seperti Oh itu, gitu. oh jadi Mhm. strateginya selain mengadakan pertemuan lagi dengan orang tua, itu, mengundang pihak kesehatan untuk bisa Iya. berkomunikasi langsung dengan orang tua murid yang hiperaktif itu, Bu, gitu? Iya, sebenarnya kan di bulan depan itu, di bulan Oktober memang itu ada biasanya ada, kunjungan atau penjaringan untuk, anak-anak yang, pemberian obat cacing gitu dan untuk kelas 1 biasanya itu. Jadi memang rutin tuh biasanya di, bulan Oktober, kebetulan kan bulan depan ya, jadi memang pada saat itu ya saya anggap itu waktu yang tepat gitu Oh. untuk membicarakan ya, apa sih namanya, sambil menyelam minum air lah gitu, Mhm gitu mhm. Miss. Inginnya sih Mmm, seperti itu, gitu. Jadi oke. saya ingin, apa sih, jadwalkan itu pada saat penjaringan gitu. Jadi saat ada pihak puskesmasnya juga gitu kan di situ, jadi ada orang tuanya juga gitu, Miss. Iya, Bu Dian, menurut saya itu sudah sangat baik sekali sih. Maksudnya, walaupun Bu Dian tidak, langsung datang, ke puskesmas gitu dengan, meminjam momen yang diadakan sekolah untuk, penjaringan apa Bu, pemberian, obat cacing. Nah, bisa juga gitu memanfaatkan momen itu gitu. Oke, itu sudah baik sekali sih kalau menurut saya gitu. Oke, kita rangkum deh, dari strategi atau langkah yang akan Budian, ambil ya tadi untuk menangani, satu siswa hiperaktif ini. Yang pertama tadi kan Budian, menyampaikan akan membuat rencana kelas yang lebih terarah ya untuk siswa ini. Salah satunya dengan memisahkan siswa tersebut, tempat duduknya mungkin berdekatan dengan guru supaya lebih bisa di-handle gitu ya, Bu, ya. Kayak itu Iya, yang pertama ya. Kemudian, kemudian berusaha untuk, berkomunikasi lebih intens lagi dengan orang tuanya. Berarti nanti akan ada, sesi apa, pemanggilan mungkin ya orang tua iya, siswa tersebut dipanggil gitu untuk mhm, berkomunikasi dan berdiskusi lebih terbuka lagi, iya, supaya kedua orang tua bisa menerima gitu ya. Karena tadi yang mhm, disampaikan Budian kan baru ibunya saja yang mulai menerima, iya ya, tapi ayahnya mhm, masih, menolak aja begitu ya. Oke, iya ini iya, perlu ya, Bu, ya, nanti komunikasi lebih lanjut lagi. Kemudian Budian tadi akan, apa namanya, melibatkan pihak medis untuk iya, bisa, menyampaikan ke wali murid karena betul yang disampaikan Budian tadi biasanya kalau yang menyampaikannya pihak yang, berkepentingan atau pihak dalam hal ini pihak medis ya, itu bisa lebih iya, didengar gitu ya, Bu, ya, oleh, iya, orang tua ketimbang kita gurunya. iya, Oke, iya, jadi setelah, kita punya strategi yang tadi itu nih, kira-kira Bu Dian mau mulai, mengeksekusi rencana ini, mhm. kapan nih Bu gitu? Kapan Bu Dian akan mulai, membuat rencana khusus untuk siswa yang hiperaktif itu? Kemudian kapan Bu Dian akan coba, mengatur pertemuan dengan orang tua gitu? Kalau yang pihak kesehatan itu kan di momen, penjaringan itu ya Bu ya? Iya. Selebihnya gimana nih Bu? Mungkin saya akan jadwalkan mungkin, di minggu depan ya. Jadi, Minggu depan. rencana khusus ini saya mencoba mungkin untuk mengatur pertemuan terlebih dahulu mungkin dengan, kedua orang tuanya gitu untuk, apa namanya, ya pendekatanlah gitu, jangan yang ujuk-ujuk gitu langsung di ini dengan apa, dengan penjaringan tadi dipertemukan dengan pihak puskesmas gitu. Betul betul, nanti kaget ya, Bu? Iya, takutnya kaget, "Ada apa anak saya? Kenapa saya?" Kan takutnya seperti itu. Iya. Oke, bagus, Bu. Gitu, Mas. Berarti minggu depan gitu ya, Bu, ya? Iya, Saya minggu yakin depan. sih ya semoga bisa terlaksana ya, Bu. Saya yakin Bu Dian mah berkomitmen untuk, hal ini ya, untuk menjalankan rencana Iya, ini. iya.
Saya Insyaallah. insyaallah lah, berkomitmen, untuk menjalankan rencana yang sudah menjadi list nih di apa sih namanya, di pikiran saya, di kepala saya nih, mudah-mudahan bisalah, bisa berkomitmen untuk menjalankan itu, Miss. Iya, saya percaya Gitu. Budian berkomitmen dan insyaallah akan menemukan, jalan ya dan nanti ke depannya anak yang satu ini bisa teratasi gitu ya, Bu, ya. Amin, Eee, iya iya, Kapan Miss. nih Budian kita bisa ketemu lagi untuk bahas perkembangan ini? Kapan ya? Mungkin, 2 minggu lagi ya kali ya, Miss, ya? Gimana nih kalau 2 minggu lagi lah mungkin sudah terlaksana mungkin ya rencana saya itu, gitu. Apa namanya, rencana-rencana kegiatan yang memang bisa saya lakukan gitu di, 2 minggu ke depan gitu. Jadi kita bisa refleksi tuh, apa tuh, apa namanya, Betul. kekurangannya, mungkin ya seperti itu ya, Betul. Miss, ya, 2 minggu lah ya. Oke, Kita boleh. bisa ketemu lagi. Senang Oke. loh, hari ini nih bisa curhat sama Miss, jadi, Alhamdulillah. rada plong gitu ya, rada lega terkait masalah ini juga gitu, dikuatkan juga gitu. Terima kasih pokoknya, Miss. Iya, alhamdulillah kalau lebih lega, kemudian lebih terbuka lagi ke depan harus seperti apa, ya sudah punya strategi juga nih ke depannya mau seperti apa. Iya Kita iya ketemu lagi iya. insyaallah di 2 minggu lagi ya, Bu Dian, untuk melihat perkembangannya seperti apa gitu ya. Semoga di kelas, dengan rencana strategi yang tadi sudah Bu Dian sampaikan, siswa bisa lebih ter-handle lagi, kelas juga manajemen kelasnya jadi lebih baik lagi, kemudian, ya kelasnya menjadi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya, Bu Dian. Amin, iya itu harapan saya, Miss. Sudah alhamdulillah. Oke, Bu Oke. Dian, good luck ya, Oke, sukses terima kasih. selalu. Iya. Mhm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lanjut, boleh melanjutkan aktivitasnya lagi, Bu Dian. Oke, terima kasih. Kembali kasih.